Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur di pagi hari ini atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Bisa kembali lagi dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamis yang kita membahas kajian ilmu tasawuf yang insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita. Yang sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu siapa saja yang hadir di studio kali ini. Yang pertama tentunya ada guru kita, narasumber utama, yaitu Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Syekh? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Syekh. Amin, amin. Di hadapan saya juga telah hadir bintang tamu untuk elaborasi kajian kita kali ini, yaitu Kiai Haji Mahir Muhammad Sholeh LC. Beliau ini merupakan Ketua Umum Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam dan Dakwah Nurul Huda Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Kiai Mahir saya manggilnya. Kiai Mahir. Terima kasih telah hadir di pagi hari ini Kiai Mahir. Sama-sama. Tentunya juga ada Ustadz Deden, Ustadz Mula, Qori penerjemah kita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya juga para jamaah yang hadir di hari ini, yaitu pengajian PKK Selawangi Tanjung Sari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat Ibu? Semangat. Oh, ya. Baik para pemirsa yang ada di rumah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ilmu tasawuf sebagai ilmu adab. Ini Ibu asing nggak tentang ilmu tasawuf? Tahu ilmu tasawuf atau ilmu adab? Ini semangat tidak? Butuh ngopi apa? Belum mandi? Belum mandi. Baik, kita belajar bersama dengan guru kita di hadapan kita. Ilmu tasawuf sebagai ilmu adab. Apa itu maksudnya? Silakan Syekh sebagai prolog tema kita kali ini. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, jamaah sekalian yang hadir studio, mari sama-sama bangkitkan kolbu kita, kolbu yang yaqdoh, yang sadar bahwa diri kita itu digenggam oleh Allah. Nabi sering bersumpah, wallazi nafsi biyadi, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Nabi setiap detiknya merasa digenggam oleh Allah. Maka oleh sebab itu, hidupkan kolbu kita yang benar-benar yaqdoh, yang sadar atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pagi hari ini alhamdulillah kita ditemani juga oleh Kiai Haji Mahir ya, dari Tasikmalaya ya. Asal Tasik. Alhamdulillah. Tasik. Bukan KKN. Bukan KKN. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tema kita, tasawuf itu ilmu adab. Jadi ada adab, ada azab. Jangan salah, dalam bahasa Arab adab itu artinya akhlak, tapi azab artinya siksa. Jadi jauh sekali. Baik. Nah, nama-nama ilmu tasawuf itu banyak. Para ulama ada sering ilmu tasawuf itu disebut juga tadi adab, tentang akhlak. Tasawuf juga disebut sebagai ilmu suluk. Suluk itu artinya perjalanan spiritual, perjalanan ruhani. Tasawuf juga disebut ilmu batin. Kenapa? Karena objek kajiannya, maudhu'nya adalah tentang kolbu kita. Kemudian dinamai juga ilmu tasawuf itu dengan istilah ilmu tazkiyatun nafs, seperti dalam kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Al-Maqasid An-Nawawiyah. Beliau menyebutnya adalah tazkiyatun nafs, pembersihan
jiwa atau qalbu. Nah, inilah nama-nama lain daripada ilmu tasawuf. Tapi dari sekian nama yang muncul, yang merepresentasikan ilmu tasawuf secara keseluruhan adalah namanya ilmu tasawuf. Ya. Nah, baik. Jadi kalau kita bicara sekarang tentang adab, tentang etika, tentang akhlak, ya, maka itu adalah kebutuhan kita. Di pondok-pondok pesantren, ulama kita mengajarkan al-adab muqaddamun 'alal ilmi. Adab itu, etika itu, akhlak itu di atas ilmu. Jadi sebelum belajar ilmu, belajar etika terlebih dahulu. Belajar adab terlebih dahulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mengajarkan adab kepadaku sehingga Allah memperbaiki dan memperindah adabku. Coba, Rasulullah SAW luar biasa. Dan beliau menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Jadi adab atau etika akhlak ini sungguh luar biasa, di atas ilmu. Nah, maka oleh sebab itu pada kesempatan ini mari kita elaborasi, kita perdalam bagaimana supaya kita menjadi hamba yang beretika, yang berakhlak. Ya. Ibu seneng nggak kalau punya anak berakhlak? Walaupun anak kita prestasinya nomor 1 rankingnya, tapi kalau nggak punya adab, nggak punya akhlak gimana? Sakit hatiku. Sakitnya tuh di sini. Walaupun pas-pasan anak kita prestasinya, ya 10 besar atau juga ranking ke-15. Tapi kalau etikanya, akhlaknya, adabnya tinggi luar biasa, senang kita sebagai orang tua, bahagia kita sebagai orang tua. Begitulah peran dan fungsi adab atau akhlak dalam kehidupan kita. Jadi apapun dan siapapun, etika adab ini harus selalu dijunjung. Jadi presidenkah, jadi menterikah, jadi gubernurkah, bahkan semakin tinggi jabatan kita, semakin luas wewenang kita, adab tetap nomor 1. Bahkan akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat yang luas. Saya mau ke Kiai Mahir. Kiai, jadi bagaimana dalam mengkonsepsikan tasawuf ini di dalam ilmu adab? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentu tema yang sama-sama kita belajar pada kali ini berkaitan dengan adab dan akhlak. Bahwa titik tekan dalam tasawuf yang ingin disampaikan oleh Syekh, bahwa tentu adalah bagaimana agar sebagai seorang muslim kita tetap mengutamakan yang namanya akhlak. Kalau bicara tentang konsepsi, tentu banyak sekali pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Adab, akhlak, dengan terma-terma masing-masing. Tetapi bila mana kita mengistilahkan dalam bahasa Indonesia kita, akhlak sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Juga ada istilah lain, budi pekerti, tata krama, tata nilai. Yang sebetulnya bahwa akhlak itu adalah apa yang kita dengar dengan akhlakul karimah. Bahwa perilaku adalah mulia dan baik bila mana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ketika buruk, maka seringkali ada akhlakul madmumah. Bahwa akhlak itu buruk, akhlak itu tidak baik. Kenapa? Karena perilakunya tidak sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita tentu mengingat bahwa dalam riwayat disebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Bahwa seorang mukmin yang sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Bayangkan Nabi Muhammad SAW
menggambarkan sedemikian rupa bahwa menjadi seorang mukmin itu lengkap sempurna, bukan persoalan ibadah saja. Bukan merasa ibadahnya paling benar, sholat jamaah terus, kemudian sedekah terus, tetapi akhlak, jauh dari akhlakul karimah, maka ada something wrong, ada yang salah mungkin dengan keimanan kita. Bahkan dalam perilaku sehari-hari, Masya Allah, dalam riwayat yang disebutkan, ada korelasinya antara kaitan keimanan kepada Allah dengan akhlak kita. Ada 3 hal yang disebutkan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Yang kedua apa? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya. 3 hal ini, Masya Allah, kaitannya dengan apa, Ibu? Tentang adab, tentang akhlak. Bagaimana seorang mukmin adalah dia baik kepada tetangganya. Ketika bertemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ibu kumaha damang, alhamdulillah saya, kumaha, muncul orang Sunda, kalau kata orang Sunda, gimana suami, gimana anak, gimana semuanya, sehat walafiat, walaupun pesaknya tidak afiat. Nah, seringkali seperti harus ditranslate pesak naon ya. Nah, pesak itu saku. Oh, saku. Alias pitih, alias artos. Nah, mungkin sudah tahu. Baik. Nah, ini pentingnya bahwa kaitan dengan kita berakhlakul karimah, bahwa itulah menunjukkan indikator kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Dan mengapa ada kalimat mengimani kepada hari akhir? Karena seluruh perbuatan adab dan akhlak kita kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau kita kaitkan tentang tasawuf dengan adab ya, Syekh. Tasawuf ini sebenarnya melengkapi adab itu apa enggak, Syekh? Ya, sebetulnya adab itu kalau dilihat bagian dari materi ilmu tasawuf. Materinya. Kita lihat misalnya definisinya Imam Ibnu Arabi rahimahullah menjelaskan at-tasawuf al-wuquf ma'al adabis syar'iyyah zahiran wa batinan. Beliau mengatakan bahwa tasawuf itu adalah al-wuquf, berdiri atau menjalankan, ma'al adab, beserta adab as-syar'iyyah, yang syar'i. Makanya kalau kita melacak ke awal bahwa syariat itu adalah bagian dari agama, di mana Allah turunkan agama hanya satu. Inna dina indallahil Islam. Agama tauhid. Tapi syariat setiap nabi berbeda-beda karena persoalan zaman dan tempat yang berbeda. Nah, syariat Nabi Muhammad SAW itu sudah sempurna sehingga cocok untuk segala zaman. Solihun likuli zaman wal makan. Cocok untuk setiap waktu dan tempat. Kenapa? Karena karakteristik dari sifatnya itu adalah, dari syariat itu fleksibel. Nah, syariat itu ada yang berbicara aspek zohir, maka disebut ilmu fikih. Ada syariat yang berbicara aspek batin. Tidak boleh buruk sangka, tidak boleh hasad, tidak boleh benci. Itu wilayahnya kolbu. Maka para ulama, syariat ketika berbicara masalah kolbu yang batin disebut ilmunya tasawuf. Nah, jadi adab syar'i. Jadi bertasawuf itu adalah adab yang ada dalam syariat itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Zohiron wa batinan. Zohir dan batin kita. Maka coba kita lihat. Ini ada satu kitab namanya Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i rahimahullah. Di dalam kitab ini dituangkan 3 disiplin ilmu yang menjadi rukun agama kita.
Beliau pertama membahas tentang ilmu tauhidnya Imam Al-Asy'ari. Kemudian membahas tentang fikihnya bermadhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga beliau membahas tentang ilmu tasawuf dengan thariqahnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dalam bab yang ketiga, bab tasawuf, beliau menjelaskan panjang tentang adab ini. Sehingga dibagi dalam beberapa bab. Pertama, adab diri bersama Allah. Kita ini muamalah dengan Allah 24 jam. Harus beradab kita. Beradab bersama dengan Allah. Bukan hanya sholat saja. Dimanapun, kapanpun berada, kita bermuamalah dengan Allah. Maka lihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi, dari bangun tidur sampai tidur kembali penuh dengan doa dan zikir. Menunjukkan apa? Dia beradab dengan Allah. Mau makan? Berdoa dulu. Makanan dari siapa? Mau berkendaraan? Berdoa dulu. Siapa yang bisa menyampaikan kita ke tempat tujuan? Bukan kendaraan itu. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Itu menunjukkan hamba yang sangat beradab. Dalam seluruh aktivitas kebaikan, selalu berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Dia beradab. Bahwa dirinya digenggam oleh Allah. Bahwa dirinya diatur oleh Allah. Sehingga selalu berdoa kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi ada adab ma'allah. Adab kita, etika kita bersama siapa? Allah. Bersama Allah. Ini kadang-kadang, jangankan di luar sholat nih Ustaz Dayu. Lagi sholat saja, hatinya jalan-jalan. Ada yang ingat cicilan motor. Ada yang ingat belum cicilan arisan. Itu orang yang tidak beradab. Sedang sholat, apalagi di luar sholat. Itu orang yang tidak beradab. Jadi dengan belajar ilmu tasawuf, kita belajar beradab bersama Allah. Waduh, luar biasa. Kita nggak bisa lari ke gunung yang tinggi. Allah Ar-Raqib yang maha mengawasi. Lari ke lembah yang paling rendah atau ke gua, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang, tapi Allah ada. Selamanya kita akan beradab. Itulah adab ma'allah. Ada juga adab ma'asyaikhihi. Kita punya guru, ada yang punya mursyid yang mengajarkan ilmu kepada kita. Dituntun dalam ilmu tasawuf supaya beradab. Wah, luar biasa ini. Ya. Katanya hari ini ada seorang siswa yang memukul gurunya. Ada nggak, terkenal nggak? Di televisi. Seorang murid, seorang siswa memukuli siapa? Guru. Dalam ilmu tasawuf diajarkan, kalau berguru kepada seorang mursyid harus selalu husnudon, baik sangka. Di mana Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, itulah pelajaran berharga tentang adab. Nah, kemudian juga ada adab ma'a ikhwan, beradab bersama sesama ikhwan, sesama murid. Ada juga adab ma'al muslimin, kita beradab dengan sesama kaum muslimin. Itu ruang lingkup adab yang luar biasa. Jadi kalau adab atau akhlak itu bukan kosmetik, bukan lipstick, ya, bukan bisa di branding, didandani, biar kelihatan soleh, didandani, nggak bisa begitu. Jadi akhlak itu sesuatu yang mengkristal di dalam kolbu. Akhlakul karimah atau adab dalam ilmu tasawuf itu akhlak yang keluar dari hati yang paling dalam. Maka orang yang berakhlak dan beradab itu gak usah di branding dah. Dia akan nampak kesolehannya. Salah satunya ketika dia berjalan tadi, yamshuna alal ar hauna. Ketika berjalan di muka bumi dia rendah diri, tawadhu. Bahkan ketika diolok-olok oleh orang-orang bodoh, balas dengan salam. Sudah bisa apa belum? Dihina orang, dipojokkan, dibully, tapi kita keluar kata-kata selamat,
Luar biasa ya. Luar biasa. Selamat gitu. Pernah nggak kita Wah, nggak ke pernah. orang yang nyaci maki, yang memfitnah kita, keluar kata-kata selamat gitu? Kayaknya aneh nggak? Itulah ajaran tasawuf yang indah karena mengkristal ya di dalam kolbu, dalam jiwanya. Saya mau Ustaz Deden ini, Syekh. Anak-anak muda kita sekarang ini, bukan anak muda, bahkan para ini ya, orang tua atau apapun itu, masyarakat Indonesia ternyata itu pemain media sosial yang sangat ekstrim, Syekh. Oh. Dia suka komentar yang sangat ini ya, bikin mental orang itu down. Ya Itu Allah. sampai terbukti di dunia, Syekh. Terbukti di dunia bahwa netizen gitu ya, bahwa mereka ini bermain media sosial dengan mengomentari yang sangat tidak wajar. Ya Allah. Ini pernah berpengalaman nggak, Ustaz Deden? Kalau saya Pernah dibully nggak? Ya, kalau saya pribadi Ustadz, karena saya pun sama penggemar media sosial juga. Oh iya. Karena saya kira anak muda sekarang pasti nggak ada yang nggak mengenal media sosial. Ya. Tetapi kalau melihat dari problem tadi, ada beberapa anak-anak yang mungkin mengemukakan pendapatnya dengan hal yang mungkin tidak wajar. Iya. Itu karena mungkin kurang pengenalan atau kurang Informasi belajar ya. daripada ilmu tasawuf ini. Ilmu tasawuf. Sehingga tidak menghasilkan adab yang memang baik gitu. Iya, jadi fenomena yang seperti ini, Syekh, perlu diceramahin ibu-ibu ini. Untuk anak-anaknya, bukan ibunya. Gimana nih, Syekh? Ya, ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan ya. Di zaman era globalisasi, informasi, orang mana saja kita bisa lihat, bisa dengar, baik itu ucapannya maupun tradisi dan budayanya. Ibarat bumi ini sudah nggak punya coupling lagi. Jadi kita bisa kemana-mana lewat media sosial. Maka oleh sebab itu untuk mengantisipasi negatifnya, ini pribadi-pribadi ini harus dibangun dengan adab, dengan akhlak. Dan itu semenjak dini. Bahkan Nabi kita mengajarkan semenjak dalam kandungan ibu. Ya, ibu sudah mengandung, perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah zikir, berakhlaklah yang baik. Karena kita sedang mendidik anak kita. Ya, kalau kita jorok ucapannya, tidak baik tindak tanduknya, kita sama dengan mendidik tidak baik kepada anak yang ada dalam kandungan kita. Begitulah hebatnya ajaran Islam. Nah, maka oleh sebab itu adab ini semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka akhlak Nabi ini cemerlang. Ya, kita kenal Nabi itu Al-Amin, orang yang terpercaya. Dia tidak pernah mengkhianati. Kenapa? Sebab Allah yang telah mengajarkan adab kepadanya, termasuk lewat Jibril alaihis salam. Nah, karena akhlak ini keluar dari hati, ucapan kita itu gambaran hati kita, betul nggak? Tindakan kita itu adalah gambaran dari isi hati kita. Kalau kata orang susah menerka isi hati orang, gampang. Apa yang kita ucapkan selama ini, apa yang kita lakukan selama ini, itulah representasi gambaran dari kolbu kita. Maka kalau media sosial adalah representasi dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau media sosial kita penuh dengan bully, penuh dengan apa namanya? Cacian, makian, apalagi di bulan-bulan ini. Wah. Bulan apa namanya? Bulan apa ini ya? Sebentar lagi ada pemilihan umum. Waduh. Nah, ini harus bisa menjaga. Walaupun beda pilihan, tapi kita tidak boleh mencaci maki. Ini dalam Islam. Kita tidak boleh membuli. Kita tidak boleh mengolok-olok. Mencerdaskan manusia itu harus dengan ilmu, bukan dengan cara mengolok-olok. Kita sedang berlatih semua. Maka akan nampak orang yang belajar ilmu tasawuf, belajar akhlak, maka hatinya itu akan selalu memancarkan kebaikan dan kebaikan. Oke, karena akhlak itu adalah dari hati yang paling dalam. Nah, maka kita sebagai gambaran dari kehidupan kita
hati ini punya peran segala-galanya. Ya, maka kita belajar tasawuf itu bagaimana cara membersihkan kolbu, itu basicnya, itu dasarnya. Seperti mudah, kalau diomongin mudah sih, apa? Tazkiyatun nafs, waduh gampang sekali. Membersihkan kolbu. Ya, kalau kolbu kita ibarat seperti benda ini, kotor kelihatan apa enggak? Kotor kelihatan, mudah tuh dibersihkannya. Tapi kolbu itu sesuatu yang abstrak, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Ketika kotor, kita tidak akan bisa membersihkannya tanpa dengan ilmunya. Nah, maka menjaga kolbu kita supaya menghasilkan akhlakul karimah ini, itu adalah asas, usul, dasar dalam ilmu tasawuf. Jadi ini harus dibuat semacam materi kurikulum nih saya. Yang disampaikan saya tadi itu biar anak-anak muda kita ini dipengaruhi atau bisa mengetahui tentang pentingnya ilmu tasawuf. Ustadz Mula udah menerapkan hal itu belum? Buat anak-anak ya kan? Ini anak kecil ini Bu, ya sebagai the golden age itu, yang masa-masa yang keemasan itu, ya diajarkan dari sejak dini. Ustadz Mula gimana kalau dalam mendidik anaknya? Baru lahir kan anaknya? Iya, kebetulan baru lahir. Oh iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Gimana? Jadi berangkat lagi tadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Deden dan juga Syekh berkenaan ya anak-anak muda kita sekarang ini mengalami dekadensi moral ya. Wah, dekadensi moral. Betul nggak ibu-ibu ya? Dekadensi Jangan dulu. itu artinya Dekadensi tahu nggak Bu? Penurunan moral kita ya Bu ya. Jadi anak-anak kadang melawan orang tuanya, kadang berani sama gurunya dan sebagainya. Nah, ini adalah problem kita bersama ya, khususnya ini harus disentuh oleh tasawuf itu sendiri. Dimulai dari keluarga juga sih ya. Dimulai dari keluarga. Nah, tentunya dari keluarga pun perlunya kita menanamkan karakter building pada anak ya, menanamkan karakter ya, sabarnya, rasa syukurnya, tawakalnya, itu akan menjadi dimensi yang akan memunculkan sifat-sifat yang akhlakul karimah. Ya, itu dimulai dari jangkauan keluarga kecil ya. Ini kalau kita bicara keluarga besar nih saya, keluarga besar, negara ya. Kan kita punya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana nih saya tentang pentingnya tasawuf juga dalam sebuah negara? Jadi kalau kita melacak ya kepada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya, itu mencerminkan ajaran Islam yang berakhlak. Dibangunnya sebuah negara, sebuah bangsa adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka akhlak ini punya peran yang sungguh luar biasa. Sehingga ini menjadi kewajiban bagi setiap diri kita, bagaimana supaya kita ingin belajar. Sebab tanpa akhlak manusia itu seperti binatang. Ulaika kal an'am balhum adallu. Kalau sudah tidak berakhlak, maka manusia itu seperti binatang. Dari sisi makannya, pergaulannya, sisi kehidupannya seperti binatang. Tidak mau diatur, tidak memperhatikan proses yang namanya keadilan. Itu tidak akan terjadi. Nah, maka ini ada satu kitab khusus ini. Risalatu Adabi Sulukil Murid. Risalah tentang adab-adab, etika-etika perjalanan spiritual kita. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat, pertama adabnya itu dari irodahnya dulu. Keinginan dan kehendak dan cita-cita itu harus benar dulu. Nah, orang akan dilihat dari perjalanan spiritualnya adalah dari irodah. Keinginan kita, tujuan hidup itu untuk apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang beradab itu selalu istiqomah dalam bertobatnya kepada Allah. Kenapa? Kita tidak akan luput dari dosa dan kemaksiatan. Betul nggak Bu? Betul nggak? Pertama lihat medsos kan ceramah ya. Kesananya apa? Jadi banyak dosa-dosa yang kita lakukan, awalnya kebaikan, tapi di tengah-tengah kita jatuh kepada perbuatan dosa. Orang hamba yang beretika, orang yang beradab adalah dia akan selalu bertobat kepada Allah, memohon ampunan Allah, supaya dibersihkan kembali kolbunya. Itu adab yang kedua. Lalu ketiga, adabnya itu selalu menjaga hati.
Nah, kita harus piawai istiqomah untuk menjaga hati kita. Tidak sedikit orang pandai mencari kesalahan orang lain. Betul nggak? Kata pepatah, kesalahan orang lain jauh di seberang lautan kelihatan. Dosa sendiri besar di pelupuk mata segede gajah. Pura-pura Sebesar gajah di pelupuk mata dosa kita nggak kelihatan. Pandai mencari aib dan kesalahan orang lain. Makanya berhati-hati. Kemudian menjaga seluruh panca indera kita. Ini amanah dari Allah. Ibu bisa melihat dari lahir sampai sekarang. Nikmat besar apa nikmat kecil? Pengen coba 3 hari saja tutup mata kemana-mana. Sanggup apa enggak? Betapa bahagianya itu nikmat dari Allah, amanah dari kepercayaan dari Allah. Harus dijaga. Jadi menjaga mulut kita, mata kita, telinga, tangan dan kaki kita bagian dari orang yang beradab. Mulutnya jangan sampai gosip. Mulutnya jangan sampai menyakiti, melukai perasaan orang. Ketika akan berbicara, baca dulu apa dampak dan efeknya. Begitulah orang yang menjaga, namanya hifdzul jawari, menjaga panca indera. Lalu yang beradab berikutnya adalah selalu alat toharoh, menjaga kesucian. Wah, ini sudah bisa belum alat toharohnya? Belum begitu ini, Syekh. Batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Imam Al-Ghazali pernah diuji oleh Allah. Buang air besar entah berapa puluh kali. Tapi Imam Al-Ghazali selalu ala toharoh, bersuci lagi, berwudu lagi, berwudu lagi. Sungguh luar biasa. Siap nggak kita belajar selalu suci? Insyaallah. Itu malaikat pingin dekat dengan orang yang suci. Bukan hanya parfumnya aja yang wangi, tapi kolbunya wangi. Kenapa? Ala toharoh, selalu bersuci. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Nah, itu disukai oleh siapa? Oleh para malaikat. Oleh para malaikat. Kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab. Ibu sudah mempersiapkan? Sudah mempersiapkan? Nah, itu dong, harus semangat. Pagi-pagi pengennya bawanya tidur, Bu ya. Ada pertanyaan dari Viti juga, mungkin bisa ditayangkan terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Kushairi bin Haji Muhammad, berasal dari negeri Perak, Malaysia. Saya sering mengikuti kajian-kajian Syekh lewat media-media online. Izinkan saya bertanya satu persoalan mengenai adab di dalam Islam. Boleh jadi seorang pintar beradab kepada sesama manusia kerana dia berhadapan secara langsung dan mendapatkan balasan yang baik. Namun, tidak banyak orang tahu tentang adab kepada Tuhannya kerana ia adalah sesuatu yang gaib. Apakah konsekuensi seorang hamba yang tidak mahu tahu tentang adab kepada Rabbnya? Mohon pencerahan ya Syekh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang sering mengabaikan beradab kepada Tuhan. Gimana sih? Ya. Baik, itu pertanyaannya, ada adab kepada semanusia, oke, baik. Karena orangnya kelihatan. Iya, iya. Ya, kita beradab kepada orang, berakhlak karena orangnya kelihatan. Tapi beradab kepada Allah, Allahnya nggak kelihatan. Nah, disinilah pentingnya ilmu tasawuf menggali kolbu. Dari seluruh panca indera kita yang bisa mendeteksi, merasakan hadirnya Allah, bahkan merasakan lezatnya menyebut nama Allah, asma dan sifatnya, hanyalah kolbu. Begitu luar biasa kolbu kita. Bisa merasakan hadirnya Allah. Bisa musyahadah, bahkan menyaksi akan hadirnya Allah. Bukan melihat dengan ini. Tapi kolbu kita musyahadatur rububiyah, menyaksi akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa beradab dengan Allah? Nah, beradab kita dengan Allah itu bagi orang yang pandai, cerdas kolbunya, dia 24 jam. Sebelum tidurnya dia berdoa kepada Allah terlebih dahulu.
Kalau kita sebelum tidur, ibu-ibu jamaah sekalian, baca wirid dulu, baca Quran dulu. Pas bibir kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tidur. Tidurnya 7 jam, 5 jam, tidak dihitung tidur oleh malaikat. Dicatat dia sedang zikir kepada Allah. Untung apa enggak? Jangan sampai mau tidur lihat sinetron. Jadi nanti nggak zikir. Maka oleh sebab itu kalau mau tidur itu sudah tunda semua. Kita belajar memasrahkan diri kepada siapa? Baca kalimah-kalimah Allah yang mulia, sehingga di saat kita akan tidur basah kita lisan kita menyebut nama Allah. Nah, kita beradab dengan Allah apabila kalbu kita sudah tercerahkan, sehingga merasakan hadirnya Allah kapanpun dan dimanapun berada. Coba kalau kita lihat dalam Al-Quran, perintah ibadah apa yang 24 jam di setiap waktu dan kesempatan? Kalau sholat dibatasi, tempatnya harus suci, tubuhnya suci, pakaian dipakainya suci. Tidak boleh kita sholat di tempat yang tidak suci. Haji, umroh demikian, ada syarat tertentu untuk menjalankannya. Tapi yang satu ibadah zikir, hati ingat kepada Allah, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah ketika berdiri, duduk, berbaring. Halo, apalagi? Jadi artinya fi kulli auqat wal amakin, setiap waktu dan tempat kita diperintahkan zikir kepada Allah. Ini kesadaran penuh dari hamba. Hamba yang beretika, yang beradab, kan, selalu ingat kepada Allah. Orang yang lupa kepada Allah, dia tidak beradab, dia tidak beretika. Padahal Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya. Padahal Allah selalu memperhatikan dan mengawasinya. Tapi kita yang diawasi lupa kepada Allah. Maka orang yang beretika kepada Allah itu perlu pendalaman dan pendalaman supaya kalbu kita merasakan hadirnya Allah. Hati yang merasa selalu ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita akan berbuat dosa, berdusta kepada suami, kita ingat Allah mengawasi kita. Itu adalah sesuatu yang paling mendasar. Bahkan ujung dari perjalanan spiritual kita dalam beribadah kepada Allah adalah menyatunya kita hamba dengan Allah. Tapi menyatunya bukan secara fisik, tapi menyatunya adalah secara maknawi, di mana hamba sudah jatuh cinta kepada Allah dan Allah pun balas cinta kepada hamba itu. Itulah puncak spiritualitas, itulah puncak ibadah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang berakhlak, itulah orang yang beradab. Siapa yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrainah dari Surawangi, Tanjung Sari, Bogor. Ya. Izin bertanya, Syekh. Ya, silahkan Bu. Tasawuf identik dengan sebutan akhlak. Apa perbedaan mendasar antara kajian tasawuf dengan akhlak? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang awal tadi ya, akhlak, tasawuf dan adab. Iya. Dikelirkan saya. Iya. Begini, kalau pandangan Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah, al-akhlak huwa ghayatut tasawuf. Jadi tujuan dari tasawuf adalah akhlak. Ghayatut tasawufi al-akhlak. Tujuan bertasawuf itu apa? Supaya berakhlak, supaya beradab. Apakah beradabnya parsial, hanya manusia dengan manusia? Tidak. Yang sempurna, makarimul akhlak, akhlakul karimah. Jadi akhlaknya sempurna tadi. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada guru,
akhlak kepada sesama saudara, akhlak kepada sama kaum muslimin, akhlak kepada semua manusia. Jadi akhlak yang menyeluruh itu adalah goyatut tasawuf. Tujuan daripada bertasawuf adalah akhlakul karimah. Jadi buahnya. Jadi kalau begini, seberapa tinggi si orang bertasawuf, parameter ukurannya seberapa tinggi akhlaknya gitu. Jadi kalau orang semakin bertasawuf, semakin mendalami ilmu tasawuf, semakin menghayati ilmu tasawuf, maka akan semakin tinggi akhlaknya. Siapa contohnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa contohnya? Para ulama memberikan contoh terbaik dalam akhlak. Jadi ukuran kedalaman tasawuf seseorang diukur dengan akhlaknya. Itu makna Imam Al-Ghazali, goyatut tasawufi al-akhlakul karimah. Tujuan itu ujungnya. Bertasawuf itu akhlak yang mulia. Jadi orang semakin tinggi penghayatan ilmu tasawufnya, dia akan semakin tinggi etikanya, tinggi akhlaknya. Itu pandangan siapa? Imam Al-Ghazali. Ya pantas kalau Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanyalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya dalam posisi sosial juga orang yang memiliki etika itu posisinya lebih tinggi ya saya. Ya. Dihormati, respect orangnya. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Muniah. Ya. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan Bu. Ada orang yang belajar tasawuf, tapi akhlaknya kepada orang tua masih belum baik. Bagaimana menjelaskan hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah satu kondisi zaman ya hari ini. Maka tadi ada orang bertasawuf tapi akhlaknya masih butut. Akhlaknya masih jelek. Apakah berhenti belajar tasawufnya? Jangan. Maka pastikan dulu belajar tasawufnya kepada siapa. Buku yang jadi referensinya apa. Nah, supaya memastikan benar nggak ilmu tasawufnya tasawuf islami, tasawuf yang hakiki, tasawuf yang sesungguhnya, yang berdasarkan sumber dari Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para ulama. Jadi jangan berhenti. Ya, kayak kita sedang belajar jalan, anak-anak kita jatuh, apakah suruh berhenti? Bangun lagi, jalan lagi, jatuh, bangun lagi, terus seperti itu kehidupan. Nanti kita akan menemukan kesempurnaan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu kaitan dengan belajar ilmu tasawuf. Ibu yang masih mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainuriyati. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan Bu. Di dalam bahasa tasawuf ada bahasa khalwat. Khalwat itu misalnya seolah-olah dia itu menghindari dari masyarakat banyak. Yang jadi pertanyaan, apakah khalwat itu bertentangan dengan akhlak atau adab di dalam masyarakat? Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah khalwat yang sebenarnya dalam tasawuf itu apa? Ya. Jadi begini, ada ajaran dalam ilmu tasawuf namanya khalwat. Arti khalwat itu menyendiri, mengosongkan. Tidak ada yang lain kecuali dirinya sendiri bersama Allah. Itu sebetulnya diambil dari Nabi ketika usia 40 tahun bertahanus di Gua Hiro. Pernah ke Gua Hiro? Pernah ke Gua Hiro? Bayar sendiri Bu Di ya. Jabal sana ada lempengan-lempengan batu, disitulah namanya Gua Hiro. Bayangkan Rasulullah. Apa yang beliau cari? Beliau ingin mendekatkan diri kepada Allah sehingga sementara waktu meninggalkan keramaian manusia dulu. Nah, ini diambil dalam ilmu tasawuf, ajaran khalwat. Tapi khalwat itu nggak mesti kita ke Gua Hiro.
atau ke gua Pamijahan. Pamijahan. Bisa kita berkholwatnya itu di masjid sepertiga malam. Bisa di kamar, tutup handphonenya, matikan TV-nya, matikan radionya. Dia tutup kamarnya, hanya dia ingin menyendiri, merasakan kebersamaan dengan Allah. Itu baik. Tapi bukan selama-lamanya. Itu kemana orang kholwat gitu. Selama-lamanya dia menyendiri, ya itu salah. Tapi kalau sekali-kali kita, nah makanya gantilah sepertiga malam, lagi rame nggak banyak orang, lagi rame tidur. Nah di situ tempat berkholwat kita, menyendiri kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi kholwat yang benar itu tidak bertolak belakang dengan akhlakul karimah, tapi dia sedang menyiapkan diri. Setelah kholwat kita akan bergaul dengan yang tukang pemarah, bergaul dengan orang yang suka ngebully, kita akan berinteraksi dengan orang yang pencaci maki, ya, ada orang yang temperamental. Nah, kita menyiapkan diri karena kita akan berinteraksi dengan orang-orang seperti itu supaya kita bisa mengendalikan diri, tetap kita bisa berakhlak dengan siapapun juga. Itu makna kholwat dalam ilmu tasawuf yang sebenarnya. Contoh, Nabi tidak pernah menyuruh kepada sahabatnya, kau berkholwatlah di Gua Hiro. Enggak. Tapi Nabi menjalankan syariat, ternyata di balik syariat itu ada proses kholwat. Contoh, itikaf seperti 10 di akhir. Bangkit sepertiga malam, itu pun berkholwat kita, menyendiri. Di mana banyak orang sedang tertidur, kita sendiri bangun, hanya merasakan hadirnya Allah semata. Jadi pemaknaan dari kholwat itu bisa kekinian dan teraplikasikan dengan baik, bahkan berfungsi dengan sebaik-baiknya. Siapa lagi yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fardah Rosilah atau Ai Farida. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan, Bu. Bagaimana berlaku adab dengan orang tua dan mursyid? Manakah yang harus diutamakan? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana milihnya, Syekh? Ya. Adab orang tua. Adab kepada orang tua dengan adab kepada mursyid itu sama-sama. Tidak ada yang harus didahulukan dan tidak terjadi kontroversi, saling bertentangan. Seperti tadi sudah dibahas dalam kitab bahwa ada adab kita dengan Allah, ada adab kita sebagai murid dengan mursyidnya, dengan gurunya, ada adab murid dengan sesama muridnya. Jadi semua akhlak itu harus kita bangun, semua adab itu harus kita bangun dengan sebaik-baiknya. Dan setiap adab itu tidak akan bertolak belakang. Antara adab diri dengan orang tuanya, antara adab diri kita dengan guru, tidak ada yang bertolak belakang. Semuanya harmoni berjalan. Maka kita harus mengintegrasikan. Jadi jangan akhlaknya sepotong. Ada orang kemana-mana, ya, kalau ketemu orang cium tangannya gitu. Tapi kalau bicaranya tidak terjaga. Nah itu namanya akhlak yang sepotong-sepotong. Kita membutuhkan akhlak yang sempurna, akhlak yang terintegrasi, akhlak yang keluar dari kolbu dan bersifat menyeluruh. Tadi sudah selesai dibahas akhlak adab kita kepada Allah, kepada guru, kepada sesama manusia, kepada sesama orang yang beriman. Itulah menunjukkan akhlak yang terintegrasi, ya, yang keluar dari kolbu kita yang paling dalam. Ya, kalau kita bicara tentang adab kepada orang tua, kepada mursyid itu, saya ternyata kata Yahya bin Mu'az itu, ya, ulama atau mursyid itu justru nanti di akhirat itu yang melindungi kita juga nanti. Makanya ada Nabi SAW itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Satu waktu Nabi sedang di rumah, ya, beliau sedang santai sekali, bahkan betisnya kelihatan, lagi santai. Ketuk-ketuk pintu, ternyata ada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang akan masuk ke rumah. Ketika Nabi tahu yang akan masuk itu Sayyidina Utsman, beliau langsung bergegas
menyiapkan pakaiannya supaya menutupi apa? Bukan aurat ini, menutupi betisnya. Betisnya. Ya. Lalu datang, Nabi pun menyambut dengan akhlak yang sangat tinggi. Setelah selesai, ingin tahu Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu sangat memuliakan, sangat menghormati kepada Utsman bin Affan? Bagaimana sabda Nabi? Kenapa aku tidak berakhlak mulia kepada Utsman? Malaikat pun malu ketemu sama Utsman. Malaikat malu. Sangat beretika kepada Sayyidina Utsman. Begitu akhlak mulianya. Itu dari sifat apa? Tawadu dan sifat tawadunya Utsman bin Affan. Dan rasa malunya Utsman bin Affan. Membuat malaikat pun sungkan kepada Utsman bin Affan. Sehingga Nabi pun sungkan kepada Utsman bin Affan. Yang tadinya terbuka, betisnya ditutup. Saking sungkannya. Ini penting sekali. Ustaz Dayuni, Ustaz-Ustaz semua. Malu. Budaya malu itu penting apa enggak? Penting. Tapi jangan sampai pakai kerudung malu. Itu mah salah tempat. Itu mah. Mau baca Quran malu. Bukan itu. Malu kalau kita menjalankan keburukan. Malu kalau kita tidak memperhatikan aspek-aspek tatanan sosial yang ada. Sekarang ini orang malu tuh mahal sekali. Sulit orang malu. Pantas kalau kata Nabi, kalau engkau tidak malu, pasna masita, berbuatlah sekehendakmu. Kalau tidak ada rasa malu di hati, maka budaya malu terhadap kejahatan, keburukan, kesalahan ini harus dibangun oleh bangsa kita. Ya, kalau para pejabat punya malu yang tinggi ketika tidak menjalankan sumpahnya, wah itu sungguh luar biasa. Begitu juga masyarakat kita, para ekonom kita. Rasa malu ini sangat penting sekali. Dan sekarang ternyata rasa malu itu sudah mahal adanya. Mudah-mudahan lewat kajian tasawuf ini tumbuh lagi rasa malu ketika kita jatuh kepada perbuatan kesalahan, aib dan dosa-dosa kita. Amin, amin Allah. Ustaz Mula atau Ustaz Deden yang mau bertanya silakan. Mungkin saya dulu Ustaz ya. Iya. Karena melihat daripada tema ini sangat menarik untuk saya bertanya. Biasanya memang di sebelum-sebelum itu saya nggak kebagian gitu. Ya ini kebagian kok, ada waktunya, silakan. Alhamdulillah. Baik, mohon izin saya ingin bertanya. Silakan. Bagaimana ketika kita menemukan seseorang yang memang dari segi usia lebih tua dari kita, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita itu salah atau tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana adabnya ketika kita mengingatkan orang yang lebih tua dari kita gitu sih. Iya. Karena sering terjadi juga. Atau murid mengingatkan gurunya ya. Nah, iya, gimana seperti itu? Ekstrim ya. Iya, ekstrim. Gimana bisa? Iya, ini penting sekali nih. Tuh kalau Ustaz Dadan tuh ada aja gitu. Tukannya aduh ngeri aja. Penting gitu. Ketika ada mungkin umurnya di atas kita, tapi berbuat salah, bagaimana cara meluruskannya yang beretika? Satu, tidak boleh kita meluruskan orang lain di hadapan halayak banyak. Kita bentak-bentak, ya, kita tunjuk-tunjuk batang hidungnya. Bukannya menerima, malah sakit hati jadinya. Tapi kita bisa panggil baik-baik. Bahkan yang lebih hebat itu tidak seperti menasehati. Itu yang lembut sekali. Menasehati tapi tidak seperti menasehati. Ajak bicara, ya, seperti Jibril. Jibril satu waktu datang kepada Nabi dan para sahabat, menjelma menjadi seorang laki-laki. Jibril nanya kepada Nabi. Biasanya yang nanya itu kan yang nggak tahu. Tapi ini gurunya nanya kepada muridnya. Itu contoh bagi kita. Jadi seakan-akan kita tidak menggurui istilahnya. Ya. Jadi kita tidak secara langsung menggurui atau meluruskan. Itu sesuatu yang dalam sekali. Nah inilah akhlak dari Rasulullah SAW, akhlaknya para ulama sufi, sungguh luar biasa, indah sekali. Ya, ibarat begini, satu gelas sudah ada air teh, tapi kita ingin mengganti dengan air putih, tidak dituangkan. Kalau dituangkan parah nanti. Tapi kita isi dengan air putih sampai pada akhirnya jadi
air putih. Itulah gambaran proses dari cara mengedukasi dalam kasus orangnya di atas kita, umurnya di atas kita. Boleh jadi mungkin ilmunya di atas kita. Alhamdulillah ibu-ibu, kita sudah masuk dalam segmen terakhir. Nggak semangat juga ya. Mau balik ini. Segmen kesimpulan ini. Mungkin Ustaz Mula, Ustaz Deden bisa memberikan semacam hipotesis dari pembahasan kita ini untuk pengalaman nanti berikutnya. Ustaz Mula, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Dayu. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaan awfa kepada guru kita Syekh Muhammad Fatur Rahman atas ilmunya untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa mengambil pelajaran dari kajian hari ini berkenaan dengan tasawuf sebagai ilmu adab. Alhamdulillah. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berakhlakul karimah, baik itu kepada orang tua, kepada guru kita, kemudian kepada sesama kita, ikhwan, akhwat, itu adalah hal yang tentunya Rasulullah SAW adalah tujuan kita adalah diutamima makarimal akhlak. Maka tasawuf itu sendiri adalah goyah, ya. Akhlak itu adalah goyah itu tasawuf. Daripada tujuan daripada kita bertasawuf ini adalah senantiasa kita berakhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, dengan keingintahuan kita belajar tasawuf, maka itu akan menyempurnakan adab kita secara komprehensif, secara kamil, secara sempurna, sehingga kepada siapapun juga kita berakhlakul karimah. Seperti pada siapa saja kita harus berakhlak. Ustaz Deden, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Ustaz Dayu. Alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama telah mendengarkan ilmu yang sangat luar biasa dari guru kita Syekh Muhammad Fatur Rahman, yang mana yang dapat saya petik dari apa yang telah disampaikan oleh beliau, yaitu kita senantiasa menjadikan akhlak sebagai sesuatu yang sangat penting bagi diri kita. Tadi betul yang disampaikan Ustaz Mula, bahwasannya akhlak kepada orang tua, pada guru, pada sesama, mungkin akhlak kepada yang lebih muda dari kita. Itu ada tuntunannya yang tadi saya sampaikan oleh Syekh kita. Jangan jauh-jauh, Bu. Jadi kita juga pemirsa yang di rumah, kita cukup meniru Rasulullah. Kalau kita merasa kejauhan, maka tiru guru-guru kita. Tirulah akhlak daripada mursyid kita. Insya Allah itu akan menjadikan kita sebagai umat yang memang berakhlakul karimah. Terima kasih. Jadikan Nabi Muhammad sebagai marja'iyah, sebagai sumber utama kita di dalam menerapkan akhlak itu sendiri. Dan tentunya juga para ulama para ulama yang telah mempraktikkan itu. Syekh, silakan Syekh. Berbicara adab atau akhlak ya, maka itu menjadi kajian yang paling utama. Sebelum kita membahas ilmu, kita membahas adab terlebih dahulu. Kemuliaan seseorang bukan karena ilmunya. Iblis saja pinter. Iblis itu namanya dulu Ajajil, dosennya malaikat, tapi dia nggak berakhlak. Disuruh sujud, dia ngitung-ngitung, aba wastakbaro, menolak dan menghitung-hitung dirinya besar, nggak mau sujud. Maka akhlak ini di atas. Kemuliaan seseorang bukan karena harta dan jabatannya, tapi kemuliaan seseorang adalah terletak dari akhlaknya. Karena akhlak itu adalah pancaran dari kolbu kita. Jadi akhlak itu pancaran dari kolbu kita. Baik buruknya akhlak seseorang tergantung baik buruknya dari isian kolbu kita. Maka oleh sebab itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan masih ada untuk terus memperbaiki akhlak adab kita lewat ilmu tasawuf. Kalau belajar akhlak dan adab tanpa ilmu tasawuf, nanti tidak akan komprehensif. Bisa sopan santun terhadap manusia, tapi sangat tidak beradab dengan Allah. Tapi kalau belajar akhlak dan adab lewat ilmu tasawuf, otomatis akhlaknya adalah paripurna. Belajar akhlaknya komprehensif, lengkap, dan sampai kepada lubuk dari kolbu kita. Mudah-mudahan Allah muliakan umat ini dengan akhlaknya yang mulia. Amin amin ya Allah.
Saya teringat Syekh Sufi dari Mesir, Halim Mahmud beliau, Syekh Halim Mahmud, beliau mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu adalah ruh kemajuan. Kalau kita menjadikan Islam sebagai peradaban dunia, maka ilmu tasawuf itu penting untuk diterapkan. Balik dari sini, Ibu tugas ada PR ini, Ibu. Apa itu PR-nya? Ajarkan anak Ibu dengan didikan ilmu tasawuf. Udah ngerti ya? Masih paham? Besok mau kesini lagi nggak? Mau ya? Baik, terima kasih Syekh atas ilmunya. Terima kasih Ustaz Deden, Ustaz Mula. Terus bertanya ya, kegelisahan yang terjadi saat ini. Terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim PKK Selawangi Tanjung Sari Bogor. Kesini nggak bawa oleh-oleh ini. Apa oleh-oleh Bogor apa, Bu? Duren ada. Apa? Duren mah di rumah saya banyak duren mah. Terima kasih Bu ya telah hadir di pagi hari ini. Terima kasih juga para pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa tonton terus Serambi Islami, khususnya hari Kamis, yaitu tentang kajian tasawuf jam 4.30 hanya di TVRI. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wallahu yuhibbu ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, mari di season yang terakhir sebelum mengangkatkan kedua tangan kita berdoa kepada Allah, mari kita muhasabah terlebih dahulu, pejamkan kedua matanya, wudu wa tazallul, rendahkan, tundukkan kepala kita, kemudian mari kita flashback. Mari kita putar kembali rekaman kita. Ya, kita punya rekaman kita masa lalu. Dan rekaman itu tersimpan baik sampai hari kiamat nanti. Apa perjalanan hidup kita selama ini, mulai dari balik sampai pagi hari ini. 10, 20, 30, 40, 50 tahun yang lalu. Pasti dalam proses perjalanan itu banyak kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Itulah yang harus kita akui supaya kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembunyikan dosa kita, karena Allah Maha mengetahuinya. Justru dosa itu harus kita angkat dan kita akui, namanya iktiraf. Akui seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sebagai hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Kezoliman yang diperbuat oleh mata kami nggak terhitung jumlahnya. Kezoliman yang diperbuat oleh mulut kita tidak terhitung jumlahnya. Gibah, mencela, menjelekkan orang lain di belakangnya. Fitnah, melukai perasaan orang lain dengan ucapan-ucapan kita. Demikian pula tangan dan kaki kita penuh dengan kezoliman dan kemaksiatan. Dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Kesempatan terbaik masih hadir di hadapan kita. Sebelum ruh kita ditenggorokan, sebelum sakaratul maut tiba menghampiri kita. Kesempatan yang mahal jangan disia-siakan. Mari semua kita menatap ke depan. Mari kita semua tatap bahwa masa depan kita adalah akhirat yang abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Itulah yang menjadi harapan kita bersama. Dunia ini kecil, mataun qalil, kenikmatan yang sedikit, tempatnya sempit. Jangan kita mencita-citakan dunia. Dunia ini tempatnya beramal, tempatnya berjuang, tempatnya pengabdian, tempatnya berkorban dengan harta dan diri kita. Sudah sejauh mana harta yang kita korbankan di jalan Allah? Sudah sejauh mana usaha untuk mendidik anak-anak terbaik kita? Ini semua adalah pembelajaran berharga bagi kita sebelum meninggalkan kehidupan dunia ini. Sebelum lahir ke dunia, ada 4 hal yang Allah tetapkan ketika kita dalam kandungan ibu. Ketika ruh kita ditiupkan ke dalam jasad kita, dalam kandungan usia, dalam kandungan ibu kita 120 hari. Ajal kematian telah Allah tetapkan. Urusan rizki telah Allah tetapkan. Maka oleh sebab itu mari kita semua hadirkan kalbu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tangannya dengan sungguh-sungguh. Allah tidak akan mendengar hamba yang berdoa tapi hatinya lalai dari Allah.
hati yang penuh keimanan dan penuh kesadaran, itulah orang yang doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ilahana zawikna ya zal jalali wal ikram lazzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati zatik fi tajalliyatik bi'azamatika wa kibriyaik kama zawaqta zalika nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi hadrati qudsikal a'la bika minka fika laka zauqun ilahiyah. Wahai Tuhan kami, wahai yang maha mulia, rasakanlah, cicipkanlah ke dalam kalbu kami lezatnya akan sifat-sifat dan nama-namamu, seperti kelezatan yang engkau berikan ke dalam hati Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabb, bukakan mata hati kami seperti engkau telah bukakan mata hati para nabi dan para wali-wali. Amin ya Allah. Ya Rabb, limpahkan kepada kami hati yang selalu bersyukur kepadamu, hati yang selalu ingat zikir kepadamu kapanpun dan dimanapun berada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairadallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah qulubana futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana fa inna taysira kulli asirin fa alayka yasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sementara hari ini kewajiban yang